Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Quran Maidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. Doa akan mengajak kalian belajar mata pelajaran kelas pelajar. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama atau NU. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, kita telah sampai kepada materi semester genap, yakni tentang struktur keorganisasian Nahdlatul Ulama atau NU. Materi ini merupakan materi aswaja kelas 7 di semester genap yang akan disampaikan oleh Bu Almaidah SPDI. Anak-anak, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini. Sedangkan ini adalah indikator pembelajarannya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke anak-anakku, ayo kita ingat kembali. Apa itu organisasi Nahdlatul Ulama? Anak-anak, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah dapat diartikan sebagai wadah para ulama dan pengikut-pengikutnya dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan, serta mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, apa tujuan organisasi NU? Yakni menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut, organisasi NU mempunyai sistem keorganisasian. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Al akan menyampaikan tentang struktur organisasi NU serta perangkat-perangkatnya. Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah mustasyar, yakni penasehat yang terdapat di pengurus besar, wilayah pengurus cabang istimewa, pengurus majelis wakil cabang. Adapun yang menjadi mustasyar atau penasehat pengurus Nahdlatul Ulama itu terdiri dari beberapa ulama sepuh atau kiai khos atau tokoh yang telah memberikan pengabdian dan setia loyal kepada Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang kedua adalah syuriah atau pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Adapun yang menjadi pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama terdiri dari
para ulama dan para cendekiawan Nahdlatul Ulama yang memiliki keahlian dalam bidang agama dan atau bidang-bidang kemasyarakatan. Selanjutnya anak-anak, yakni Tanfidiyah. Tanfidiyah dalam keorganisasian Nahdlatul Ulama disebut sebagai pelaksana. Adapun yang menjadi pengurus Tanfidiyah yakni warga Nahdlatul Ulama yang memiliki kecakapan berorganisasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan baik. Selanjutnya anak-anakku, ketiga komponen tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Mustasyar sebagai penasehat yakni bertugas memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan syuriah atau yang disebut dengan lembaga legislatif, pimpinan tertinggi mempunyai tugas yakni membina, mengendalikan, mengawasi, serta penentu kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya. Sedangkan Tanfidiyah atau lembaga eksekutif adalah pelaksana, tugasnya melaksanakan program kerja dan memimpin jalannya organisasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus syuriah. Selanjutnya anak-anakku, kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Anak-anakku, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki kepengurusan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan hingga desa-desa. Tingkat kepengurusan dalam Nahdlatul Ulama terdiri atas, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yakni pengurus besar atau PBNU untuk tingkat nasional. Sedangkan yang kedua yakni pengurus wilayah atau PWNU untuk wilayah provinsi. Sedangkan yang ketiga yakni pengurus cabang atau PCNU untuk tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah PCINO atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, yakni pengurus cabang di luar negeri. Selanjutnya Nana, pengurus Majelis Wakil Cabang atau MWCNU untuk tingkat kecamatan. Selanjutnya pengurus ranting atau PR untuk tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya yang terakhir yakni anak ranting NU yang berkedudukan di dusun ataupun kelompok. Nah, itulah Nana kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat nasional hingga tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya Nana, bagian yang kedua yakni tentang perangkat organisasi NU. Perangkat organisasi NU terdiri dari tiga. Yang pertama yakni yang dinamakan lembaga. Yang kedua dinamakan lajna. Sedangkan yang ketiga dinamakan badan otonom. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengikuti penjelasan Bu Al selanjutnya. Kita mulai anak-anak. Yang pertama, apa itu yang dinamakan dengan lembaga? Lembaga yakni perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga terdapat pada tingkat pengurus besar. Adapun lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah tugas dan fungsinya. Yang pertama, LDNU atau Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama.
yakni melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam bidang penyiaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya yang kedua, Lembaga Pendidikan Ma'arif atau LP Ma'arif NU melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan dan pengajaran formal. Sedangkan yang ketiga yakni Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah atau RMI, yakni melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada bidang pengembangan pondok pesantren. Yang keempat, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU, yakni melaksanakan kebijakan NU dalam bidang pengembangan ekonomi warga NU. Sedangkan yang kelima yakni Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan LP2NU, yakni melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan. Yang keenam, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau yang dinamakan LKKNU, yakni melaksanakan kebijakan NU pada bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Selanjutnya Nana, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau LAKBESDAM, yakni melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yang ke-8 yakni Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum atau LPBH, yakni melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat NU. Selanjutnya yang ke-9 yakni Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama atau LESBUMI, yakni melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan seni budaya. Selanjutnya yang ke-10 Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama atau yang dikenal dengan Lazismu, yakni menghimpun, mengelola dan mentasyarufkan zakat-zakat, infak dan sodakoh. Yang ke-11 Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, yakni mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik NU. Yang ke-12 yakni Lembaga Basul Masail atau LBM yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudhu'iyah, tematik, dan waqi'iyah aktual yang memerlukan kepastian hukum. Yang ke-13 Lembaga Takmir Masjid Indonesia atau LTMI melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Yang ke-14 yang terakhir yakni Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LPKNU, yakni melaksanakan kebijakan NU pada bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya Nana, yang kedua yakni yang dinamakan Lajnah. Lajnah, apa arti lajnah? Yakni perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program-program yang membutuhkan penanganan khusus. Lajnah NU ini ditetapkan pada Muktamar NU yang ke-31 tahun 2004 di Boyolali, Jawa Tengah. Anak-anak, adapun nama Lajnah yang ada di bawah perangkat NU yaitu yang pertama Lajnah Falakiyah, mempunyai tugas dan fungsi mengurus masalah hisab, ru'yat serta pengembangan ilmu falak. Sedangkan Lajnah Ta'lif wan Nashr atau LTNNU yakni mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang ketiga, perangkat NU yakni badan otonom. Badan otonom yaitu perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Dalam melaksanakan program, Badan Otonomi memiliki keleluasaan. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama. Adapun Badan Otonom dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadhiyah yang memiliki tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada pengikut aliran thariqat yang muktabar di lingkungan NU serta membina dan mengembangkan seni hadroh. Sedangkan yang kedua yakni Jam'iyatul Qurra wal Hufadz yang mempunyai tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok qori dan qoriah dan hafidh-hafidhah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang ketiga yakni Muslimat Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU yang mempunyai tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada anggota perempuan NU. Selanjutnya yang keempat yakni Fatayat Nahdlatul Ulama atau Fatayat NU, yakni membantu melaksanakan kebijakan NU pada anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang kelima yakni Gerakan Pemuda Ansor atau yang dikenal dengan GP Ansor, mempunyai tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada anggota pemuda NU. Selanjutnya yang keenam yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU, yakni membantu melaksanakan kebijakan NU pada pelajar laki-laki dan santri laki-laki. Selanjutnya anak-anak yang ketujuh yakni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU yang mempunyai tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada pelajar perempuan dan santri perempuan. Sedangkan yang kedelapan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual di kalangan NU. Sedangkan yang kesembilan yakni Syarikat Buruh Muslim Indonesia atau Sarbu Musi, yakni membantu melaksanakan kebijakan NU pada kesejahteraan dan pengembangan ketenaga kerjaan. Sedangkan yang terakhir yang ke-10 yakni Pagar Nusa yang mempunyai tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada pengembangan seni bela diri. Anak-anak, badan otonom yang terdiri dari 10 tadi ternyata tidak sama dengan lembaga atau lajnah, karena badan otonom tersebut mempunyai ketentuannya sendiri, yakni yang pertama, badan otonom memiliki peraturan dasar dan peraturan rumah tangga sendiri. Yang kedua, dapat memilih kepengurusan sendiri. Yang ketiga, memiliki keleluasaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat, mempunyai anggota perorangan. Sehingga badan otonom memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan organisasi Nahdlatul Ulama. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan. Jadi pada video pembelajaran kali ini Bu Al telah menyampaikan tentang struktur dan perangkat-perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Oke anak-anak, selamat belajar. Bagaimana anak-anak?